Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Citra Amiza Zara, NIM 4411419073. Di sini saya berasal dari Biologi Rombel B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum genetika bab pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Pada praktikum ini memiliki beberapa tujuan. Untuk tujuan yang pertama ialah mengenal beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda. Lalu yang kedua, mengetahui distribusi golongan darah sistem AOP pada populasi kelas biologi. Yang ketiga, mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua pada populasi kelas. Apa sih itu alel ganda? Alel ganda adalah perbedaan yang dimiliki oleh suatu gen. Jadi mereka mampu memiliki lebih dari dua opsi untuk mengkarakterisasi suatu gen. Di mana pada praktikum kali ini kita dapat mengenali beberapa sifat keturunan pada manusia yang dipengaruhi oleh alel ganda. Dan pada praktikum kali ini juga kita dapat menentukan genotip dari masing-masing individu. Alel ganda yang dapat dilihat yaitu salah satu contohnya mengenai sistem golongan darah ABO dan rambut pada segmen digitalis. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, khususnya kegiatan 1 pada golongan darah ABO, yang pertama ada darah, lalu yang kedua ada serum anti A dan anti B, lalu ketiga ada kaca objek, keempat ada blood lancet, kelima ada kapas dan alkohol, dan yang terakhir ada pengaduk atau tusuk gigi. Lalu pada kegiatan kedua, alat dan bahan yang digunakan ada jari tangan, lalu yang kedua ada loop, dan yang terakhir ada alat tulis. Berikut adalah cara kerja pada praktikum kali ini. Pada kegiatan pertama yang merupakan golongan darah sistem ABO, cara kerjanya yang pertama menguji golongan darah setiap mahasiswa menggunakan tes anti serum. Lalu yang kedua mengumpulkan data golongan darah dan memasukkannya ke dalam tabel pengamatan. Lalu yang ketiga ada menghitung persentase golongan darah dalam satu kelas. Karena pada kali ini praktikum online, maka kita hanya mengumpulkan data dari teman-teman satu rombel. Lalu pada kegiatan 2 yaitu pengamatan pada segmen digitalis, langkah-langkah yang pertama ialah dengan menggunakan loop, amatilah sisi dorsal dari segmen digitalis tengah ke 10 jari saudara. Lalu perhatikan ada tidaknya rambut. Lalu untuk cara yang kedua, tentukan fenotip dan genotip dan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Lalu untuk yang ketiga, membuat tabel pengamatan kelas. Pada pendataan golongan darah, masing-masing individu dalam populasi rombel B biologi menuliskan golongan darahnya pada list yang telah disediakan. Sebelumnya, masing-masing individu telah mengetahui golongan darahnya dengan cara melakukan tes golongan darah dengan uji serum. Apabila darah mengalami penggumpalan ketika ditetesi serum A, berarti di dalam darahnya mengandung antigen A, atau dengan kata lain orang tersebut bergolongan darah A. Namun apabila darah mengalami penggumpalan ketika ditetesi serum B, berarti golongan darah orang tersebut adalah B. Namun apabila menggumpal ketika ditetesi serum A dan serum B, maka golongan darah orang tersebut adalah AB. Sedangkan apabila tidak terjadi penggumpalan sama sekali, maka golongan darah orang tersebut adalah O. Dari hasil pendataan data menunjukkan bahwa golongan darah terbanyak adalah golongan darah O. Kemudian disusul dengan golongan darah B,
AB, dan A. Berdasarkan pendataan golongan darah terhadap 44 sampel, yang mana hasil dari pengidentifikasian yang dilakukan pada setiap praktikan atau probandus adalah sebagai berikut. Pada data kelas didapatkan 1. Golongan darah A 5 probandus dengan presentase sebanyak 11,36%. Lalu pada golongan darah B 15 probandus dengan presentase sebanyak 34,9%. Lalu pada golongan darah AB 8 probandus dengan presentase sebanyak 18,18%. Lalu pada golongan darah O 16 probandus dengan presentase sebanyak 36,36%. Pada praktikum ini berarti alel O dan alel B sama-sama dominannya. Hal itu dapat diketahui dengan melihat presentase dari mahasiswa yang memiliki golongan darah O dan B. Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa orang yang memiliki antigen A tidak memiliki anti A melainkan anti B, yang berarti bergolongan darah A. Golongan darah B memiliki antigen B memiliki anti A. Jika antigen A bertemu dengan anti A, demikian pula antigen B bertemu dengan anti B. Sel-sel darah merah menggumpal atau beraglutinasi dan mengakibatkan kematian. Orang yang tidak memiliki antigen A maupun antigen B dalam eritrosit dinyatakan bergolongan darah O. Serum darah mengandung anti A dan anti B yang berarti golongan darah O. Sebaliknya, bila serum darah tidak mengandung antibodi sama sekali, maka eritrosit mengandung antigen A dan antigen B yang berarti bergolongan darah AB. Kemudian, pada pengamatan kedua, yaitu mengamati ada tidaknya rambut pada digitalis kedua jari tangan mahasiswa, kelompok 1 biologi rombel B dari data yang didapatkan bahwa 3 anggota kelompok H5 dan 1 anggota kelompok H4. Sedangkan pada data kelas biologi B didapatkan hasil sebagai berikut. H1, 1 orang dengan presentase 2,27%, H2, 4 orang dengan presentase 9,9%, lalu H3, 5 orang dengan presentase 11,36%, H4, 6 orang dengan presentase 13,36%, H5, 28 orang dengan presentase 63,63%, di mana H1 adalah rambut terdapat pada semua jari, ibu jari tidak dipakai. Lalu pada H2, rambut terdapat pada jari kelingking, jari manis, dan tengah. Lalu H3, rambut terdapat pada jari manis dan tengah. Lalu H5, rambut hanya terdapat pada jari manis. Lalu pada H5, tidak tumbuh rambut pada semua jari. Tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua jari disebabkan karena adanya alel ganda. Alel ganda ini ditimbulkan karena adanya peristiwa mutasi gen, di mana gen dapat berubah menjadi bentuk-bentuk alternatif oleh proses mutasi. Berdasarkan teori, penentuan dominasi pada rambut digitalis kedua jari tangan adalah H5 lebih besar dari H4, lebih besar dari H3, lebih besar dari H2, dan lebih besar dari H1. Artinya menunjukkan bahwa H5 dominan terhadap H4, H3, H2, dan H1. Sedangkan H4 dominan terhadap H3, H2, dan H1. Kemudian H3 dominan terhadap H2 dan H1. Baik, kesimpulan pada praktikum kali ini adalah sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda adalah golongan darah sistem ABO dan tumbuhnya rambut pada segmen digitalis jari-jari kedua tangan.
Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.